Oke, ini Elsa dan Zahra dari sekolah mana? Bisa kenalan dulu? Halo, Hai, selamat pagi. Elsa dari SMA mana? Aku dari SMA Muhammadiyah, Singaparna. Oke, kalau Zahra dari mana? Dari satu kota Tasikmalaya. Oke, salam kenal ya. Baik, terima kasih sudah gabung pagi hari ini. Zahra dan Elsa ada yang mau ditanyakan terkait pelajaran di sekolahnya boleh disampaikan, dikirim ke chat, untuk nanti kita bahas ya. Emang kayak tanya. Yuk, silahkan di-share aja boleh. Ya, pertanyaan dari Elsa itu persiapan tentang UTBK ya. Elsa sekarang kelas berapa ya? Masih kelas 10, Pak, baru Oh, masuk. oke. Ya, berarti ini persiapannya harusnya yang paling maksimal ya, karena dari awal sudah disiapkan betul. Itu memang harus seperti itu. Jadi Elsa sudah betul ya mempersiapkan sejak sekarang. Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu ya. Elsa itu sebetulnya mau kuliahnya di mana apa namanya, di program studi apa dan di mana, di kampus mana. Nah, itu karena akan akan membedakan kalau kita punya target dengan tidak punya target itu cara belajarnya nanti gitu ya. Nah, harus kira-kira Elsa mau lanjut sekolahnya di program studi apa, kemudian di kampus mana, udah tahu belum? Kalau plan sih baru ada beberapa plan, Pak, tapi ini teh masih bingung juga gitu. Jadi ada beberapa list kampus sama jurusan yang kira-kira nanti bakal aku ambil paling di Mm-mm. Unpad sama UPI Bandung Mm-mm. sama nah fakultasnya teh aku teh bingung. Soalnya sekarang teh katanya ada penjurusan lagi. Maksudnya penjurusan tuh gimana? Katanya teh sekarang bakal ada IPA IPS lagi kayak kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 Oh kalau iya. nggak salah. Oke, ya nggak masalah, jangan takut ya, karena apa? Sebetulnya penjurusan itu supaya kita lebih fokus ya. Nah makanya itu tadi kemumpung Elsa kelas 10, jadi harus tahu atau dari sekarang sudah harus mulai apa namanya ya menghitung-hitung ya kira-kira Elsa itu minatnya di pelajaran apa gitu ya, dan nanti bisa cari program studi yang kira-kira apa ya menunjang dengan minatnya tersebut. Nah, minatnya sekarang sukanya pelajaran apa? Sekarang sih sukanya biologi, tapi nggak Hmm. tahu nanti. Oke, ya sementara kita taruhlah biologi. Nah, biologi itu banyak sekali ya sebetulnya program studi yang bisa diikuti gitu ya. Yang pasti adalah biologi dan eh, kalau misalnya tadi di UPI ada pendidikan biologi itu satu. Ya, Terus kalau misalnya ke Unpad gitu ya, itu banyak sekali program studi yang ada kaitannya dengan biologi. Apa namanya? Tapi biologi itu harus ada temannya gitu ya. Apakah biologinya dengan fisika, dengan kimia, atau dengan apa dengan sosial misalnya. mhm. Nah, kalau kalau misalnya biologi itu kan kalau dengan kimia ada pertanian, ada gizi gitu ya, ada farmasi kayak gitu. Tuh banyak kan ya. Terus kalau misalnya dengan fisika itu bisa ke biomedis gitu ya, itu ada bisa ke biomedis kayak gitu juga itu berkaitan dengan fisika. Atau biologinya biologinya saja bisa dengan di pertanian gitu ya, pasca panen. Kemudian ada juga di apa namanya bioteknologi itu banyak. Jadi coba Elsa itu cari-cari informasi tentang program-program studi tadi. Itu kira-kira di program studi itu belajar apa sih gitu ya? Kalau farmasi ya mungkin udah jelas ya apa namanya tentang obat-obatan. Pasti itu banyak kimianya juga gitu. Tapi mudah-mudahan nanti kalau sudah tahu, nah Elsa bisa belajar untuk tambahannya. Jadi selain biologi harus belajar apa lagi kayak gitu, ya. Oke. Jadi jangan terpaku ke satu prodi. Jadi lihat-lihat juga di universitas-universitas itu kan sudah ada ya apa namanya
kurikulumnya seperti apa. Jadi selama kuliah itu nanti yang mau dipelajari apa. Kamu bisa belajar dari situ, dicari-cari informasinya. Atau bisa juga langsung tanya ke kakak-kakak yang sekiranya pernah atau tahu tentang program studi tadi. Jadi nanti itu akan mengubah cara belajar dari Elsa ya untuk persiapan UTBK. Gitu. Jadi penjurusan itu tidak usah takut gitu ya. Justru dengan adanya penjurusan itu kamu tidak perlu mengambil mata pelajaran yang tidak terlalu mendukung ke program studi yang kamu mau gitu. Itu ya, Elsa ya. Oke, Pak. Oke. Terus ini sudah ada pertanyaan juga dari siapa ini ya? Titik ini namanya Zahra mungkin tadi ya yang kirim pesan ya. Iya, Pak. Oke, ya kamu jangan pakai titik gini namanya tuh orang tua udah kasih nama bagus-bagus ya Zahra, tapi kamu ganti jadi titik ya. Terus orang juga jadi bingung siapa ini ya. Oke, Iya. gitu. Jadi dihargailah itu pemberian orang tua itu hadiah pertama kamu ada dikasih nama ya. Jadi harus bangga dengan namanya. Zahra Zaimil Putri Bagus namanya. Oke. Nah, sekarang kita mau coba menghitung bentuk ini. Oh, kamu yang mau ditanyakan apa? Itu tuh kan dikalikan angka 50 atau 101. Itu tuh Mm-mm. cara membedakan angka yang dikalikan sama 50 atau 101 itu bebas atau ada angka khususnya? Oke, coba kita lihat dulu ya. Kamu tuh nanyanya tentang ini. Sebentar. Oke, ya, kita lihat dulu ya. Soalnya saya share. Ini belum ada lagi yang hadir ya. Nggak apa-apa. Jadi ini kan kita lihat ya langkahnya adalah kita harus punya A kuadrat ditambah 7A kuadrat. Nah ini nih. Gitu ya. Jadi syaratnya ini nih, ini harus terpenuhi dulu nih. Nah, jadi kalau A kuadrat tambah 7A kuadrat itu harus bisa kita hitung hasilnya 50A kuadrat. Tapi kalau A kuadrat ditambah 10A kuadrat itu adalah 101A kuadrat. Gitu. Contoh ya. Ini yang tadi yang kamu lihat 101 itu berarti yang ini ya yang nomor 3 ya. Iya. Nah, lihat 21 kuadrat tambah 201 kuadrat itu dia memenuhi yang ini yang 10. Ini 10 nih. Betul tidak? Iya, Pak. Mm-mm. Jadi di sini hasilnya tinggal dikali 101 aja. Kayak gitu. Jadi kamu lihat bentuk yang ada di atas ada yang di pertanyaannya ini ya. Itu cocoknya ke A kuadrat tambah 7A kuadrat atau A kuadrat tambah 10A kuadrat kayak gitu. Itu ya. Iya, Pak. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada yang mau tanya lagi siapa? Tadi ada satu orang lagi tapi hilang. Mungkin ada PR atau ada yang mau ditanyakan dari sekolah? Silakan. Ada, Pak. Ya, silakan. Di-share aja. Dari Elsa itu bagaimana sistem belajarnya ya?
Nah, ini sebetulnya kamu bisa tes gitu ya, kamu tipe tipe belajar yang mana gitu. Kan tipe belajar itu ada tiga, ada kinestetik, ada audio, ada visual. Ada juga yang campuran ya. Nah, kamu bisa lakukan tes gaya belajar itu ada di internet ya. Contohnya ini, kalau kamu mau coba nanti bisa silahkan ya. Nah, ini coba ya. Kamu bisa bisa tes nih. Saya kirim di chat. Nanti kamu coba apa namanya? Bisa coba lengkapi ya. Gitu. Nah, dari situ kamu bisa apa namanya? Bisa mengikuti ya cara belajarnya. Misalnya kalau kamu gayanya visual, berarti kamu harus baca ya, baca, nonton kayak gitu. Jadi cari sumber-sumber belajar yang sifatnya seperti itu. Kalau auditori lebih banyak rekaman ya, rekaman, mendengarkan. Tapi bisa juga dengan cara ngomong ya. Jadi kamu belajar, tapi kamu harus membacanya itu harus ada suaranya kedengeran gitu. Nah kayak gitu ya. Jadi harus sambil sibuk mulutnya gitu. Nah kalau kinestetik ini kamu harus bergerak. Jadi tangan kamu harus gerak-gerak, misalnya lagi belajar biologi tadi ya, oh pernapasan itu mulainya dari mulut, harus ditunjuk mulutnya gitu. Terus ke kerongkongan, terus kemana, kemana, kemana. Ya, jadi seperti itu cara belajarnya ya. Kemudian kalau kamu udah tahu gaya belajarnya, nah kamu harus harus punya jadwal belajar ya. Nah jadwal belajar ini bisa dilakukan misalnya, oh ya udah misalnya hari Sabtu ini saya mau belajar matematika sama fisika ya udah. Jadi kamu pada hari Sabtu itu sedikit aja nggak usah lama-lama 1 jam atau 1 jam setengah mau belajar matematika, terus nanti siang atau sore 1 jam setengah lagi belajar kimia atau biologi atau fisika. Jadi belajar itu sedikit-sedikit, tapi konsisten ya, disiplin, jangan sampai apa namanya kendor gitu. Kalau saya kamu pas lagi nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, 1 hari saya enggak, nanti besoknya dilanjutin lagi kayak gitu. Jadi jangan sampai ada beberapa kali yang kamu tuh ya dalam tanda kutip bolos ya untuk belajar kayak gitu. Karena kalau misalnya tadi kalau suka biologi berarti kan kamu anak IPA nantinya kalau dijuruskan kan. Nah IPA itu harus banyak apa ini latihan soal ya. Jadi kalau kurang latihan soal nanti kamu akan kebingungan pada saat mengerjakan soal, pada saat ulangan, pada saat ujian, pada saat tes gitu. Kayak gitu sih ya. Dan kalau kamu memang misalnya senang senang belajarnya itu di ruangan terbuka, outdoor, kamu jalan aja gitu ya, misalnya kemana, kan mungkin sekarang di sekitar tempat tinggal ada taman, ada kafe gitu ya. Nah, kamu duduk aja di situ misalnya dari pagi sampai siang atau dari siang sampai sore gitu ya. Cuman untuk diskusi sama beberapa teman, ajak temennya juga, nanti kamu ngerjakan soal di situ, terus kalau udah ya kamu pulang gitu ya. Jadi apa namanya? Atau misalnya kalau kamu mau jalan-jalan sama teman-teman silakan. Jadi ada waktunya dulu untuk duduk dan belajar ngerjain soal. Karena kalau di Jakarta ya siswa-siswa itu datang ke McD misalnya ya, itu hanya untuk belajar bareng-bareng kayak gitu. Ya, atau misalnya ke kafe kan sekarang banyak tempat-tempat untuk apa namanya? Ya kalau kita lihat banyak buka laptop kayak gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Atau sekedar saya ke taman juga bisa, ya. Ke taman juga bisa. Atau di dekat rumah kamu ada apa gitu ya. Misalnya sambil lihat pemandangan di situ ya, gelar tikar misalnya. Terus sambil bawa bekal, sambil ngemil, sambil diskusi beberapa teman itu juga bisa. Jadi dibuat suasana belajarnya yang menyenangkan sekali ya, gitu. Oke, kalau kalau kamu misalnya senangnya di rumah gitu ya di kamar ya udah kamu minta tolong tidak diganggu berapa lama sampai berapa lama kayak gitu. Jadi apa namanya tipe belajar itu ada yang sendiri, ada yang berkelompok, tadi ada yang audio visual, ada yang kinestetik, ada yang apa namanya senangnya itu sambil ngobrol kayak gitu. Dan usahakan tidak ngobrol diskusi ya kayak gitu. Oke, itu mungkin untuk Elsa ya. Mungkin yang lain ada pertanyaan silakan. Sudah mulai ramai ini ya, ada Azla, Sofi, Zaifa dan seterusnya. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya, dikirim saja pertanyaannya ke kolom chat untuk nanti kita bahas. Atau mau coba tes gaya belajar, silakan juga boleh.
Linknya udah saya kirim, mungkin diklik, dicoba ya di handphone masing-masing supaya tahu gaya belajarnya itu apa. Silakan. Silakan. Siapa tadi ya yang mau bertanya? Zahra Eh, ya, oke. Oh, Sofi ya, silakan. eh, ini kan di soalnya di bukunya ada soalnya zat sisa yang dikeluarkan oleh ginjal dan mengandung urea, asam amonia, dan zat sisa lainnya disebut apa, Bapak? Itu soalnya pilihan ganda atau ini apa namanya? Esai. Dari esai. Oke. Ya, Pak, yang pasti kalau ginjal itu yang dihasilkan apa coba? Eh, penyakit apa? Paru-paru, Bapak. Itu apa sih? Itu pertanyaannya tadi bisa diulang tidak? Coba. Eh, zat sisa yang dikeluarkan oleh ginjal dan Mm-mm. mengandung urea, asam amonia, dan zat sisa lainnya disebut apa? Iya. Tahu nggak kamu ginjal itu ada di mana? Di bagian badan dalam. Ya, nah itu biasanya ginjal itu ya, kalau misalnya gini, zat-zat dari dalam tubuh yang lewat ginjal itu dikeluarkannya melalui apa? eh, urin. Nah, itu jawabannya. Oh, oh iya. Makasih, Bapak. Iya, itu jawabannya urin. Nah, Nah, urin ya itu mengandung zat sisa. Tadi yang disebutkan ada urea, ada amonia, makanya baunya kayak gitu. Iya, Iya. Bapak. Makasih, Bapak. Itu soalnya dari mana? Dari LKS atau dari mana? Dari LKS, ya. Nah, gini ya, LKS itu isinya ada bacaannya, ada soal, ada atau hanya ada soal. Gimana, Bapak? LKS itu isinya kumpulan soal saja atau ada bacaannya. Ada materinya, ada bacaannya. Nah, kamu baca nggak materinya? Baca, tapi ini Bapak kurang ngerti. Mm-mm. Nah, jadi kalau belajar itu betul ya. Pertama, kalau saya dulu ya, kalau waktu masih SMA, itu memang langsung lihat soalnya. Di situ kan kita ditanya tadi yang dikeluarkan oleh ginjal, berarti kita buka bab tentang ginjal. Pertama di LKS, karena LKS itu kan ringkas ya. Kalau Iya, di LKS tidak paham, baru buka buku paket. Kamu punya buku paketnya nggak? Bapak belum punya. Biasanya di perpustakaan itu ada buku paket yang bisa dipinjam. Nah, kamu besok hari Senin ke perpustakaan, kamu pinjam beberapa buku di situ, buku paket. Mungkin pelajarannya biologi. Apalagi kamu belajarnya apa sih sekarang kimia ya, ada matematika dan seterusnya. Jadi kamu kerjakan dari buku paket juga gitu belajarnya ya. Oke, iya, siap Bapak, makasih. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau tanya? Boleh. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Zahra masih mau tanya? Udah, Pak. Oke, yang lainnya silakan kalau ada pertanyaan boleh ditulis atau disampaikan seperti tadi ya. Kita suka sama matematika. Karena menurut sebagian orang, matematika itu rumit ya, Pak. Dan juga buat bisa nyelesain salah satu soal tuh katanya emang harus suka dulu. Nah, gimana cara buat kita tuh suka sama matematika itu tuh? Oke, terima kasih. Ya. Jadi ini pertanyaannya sulit sekali ya. Saya juga soalnya mengalami gitu ya. Kenapa bisa ya ada orang yang suka sama matematika gitu. Nah, jadi itu bukan 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 eh, Aura saja ya. Panggilannya Aura atau Rahma ya atau Asifa ya. Aura. Aura ya. Oke, jadi pertanyaan saya gini.
sampai kapan kita mau menunggu suka sama matematika untuk dapat nilai bagus. Ngerti nggak? Iya, iya, iya. Kan? Nah, ini sebetulnya gini, memahami pelajaran apapun itu sama kayak kita waktu belajar motor. Ngerti nggak? Waktu kita belajar motor, apakah langsung lancar? Ada nggak sih di sini yang belum bisa motor, belum bisa naik motor atau sepeda lah gitu? Ada nggak? Ada. Ada yang nggak bisa naik sepeda? Ada yang mungkin karena nggak belum punya ya. Jadi kalau yang sudah punya sepeda mungkin dulu waktu belajar pasti jatuh-jatuh gitu kan sampai kita tuh kesel nggak mau naik sepeda lagi, benar nggak? Iya, iya. Nah, tapi kita terus coba sampai akhirnya tuh tiba-tiba bisa aja jalan gitu nggak? Iya, iya. Nah, jadi atau misalnya yang berenang juga gitu. Ya kan berenang itu awalnya ya main-main aja gitu atau yang memang tidak suka berenang juga ya sulit untuk bisa mengapung di air gitu. Nah, jadi itu pada prinsipnya sama. Jadi mau sampai kapan kita nunggu suka dulu baru bisa belajar baru bisa tadi naik sepeda atau berenang ya. Jadi kita itu bukan masalah suka atau tidak suka ya gitu, tapi seberapa lama kita mampu untuk mencoba gitu ya. Nah, jadi matematika itu sulit kenapa? Pertama ya, karena sudah di brainwash gitu ya. Jadi pikiran kita tuh sudah dikasih tahu sama semua orang bahwa matematika itu susah gitu ya. Tapi kalau matematika susah itu kenapa kok banyak orang yang bisa matematika gitu ya? Bukan cuma satu atau dua, banyak yang bisa gitu. Tapi kalau ditanya suka nggak matematika, belum tentu, tapi bisa gitu. Kayak gitu loh. Ya, nah jadi jangan menunggu suka dulu gitu, tapi kita berusaha untuk bisa. Yang penting bisa aja deh supaya nilainya bagus gitu aja. Ya, nah kalau sudah gimana caranya supaya bisa tadi belajar dan mencoba. Jadi kita kalau misalnya suka belajar sendiri ya kita coba pelan-pelan belajar dari bukunya. Kan buku itu ada penjelasannya kan nggak langsung soal. Nah kita baca pelan-pelan terus ada contoh soal. Nah lihat kamu itu contoh soalnya seperti apa ya. Mungkin bisa saya ini ya. Kamu kelas berapa? Kelas 1 SMA. Kelas satu ya, oke. Kalau kamu mau belum punya buku, itu bisa download di webnya Kemdikbud ya, itu banyak sekali ya. Matematika kelas 10, oke. Nah, contohnya ini ya, saya dapat dari buku online-nya Kemdikbud. Kalau kamu misalnya dari buku apa namanya, dari buku paket di sekolah di perpus juga boleh. Kamu sekarang lagi belajar apa? Kemarin tuh terakhir tuh tentang rumus ABC. Rumus ABC berarti fungsi kuadrat ya. Ya, Hmm, sebentar. Kelas 10 kok tidak ada fungsi kuadrat ini? Kamu kelas 10 kan? iya. Kok nggak ada rumus ABC ini? Sebentar dulu. Fungsi kuadrat tuh kelas berapa? Itu bukunya Kurmer bukan, Pak? Ya, former. Coba saya Soalnya lihat dulu ya. Nah, supaya ini dulu cara saya belajar kayak gini ya. Jadi saya juga bukan orang yang suka matematika kok gitu. Tapi saya bisa gitu matematika gitu. Itu beda ya suka sama bisa ya gitu. Kayak misalnya kamu suka nggak nyanyi? Enggak gitu. Tapi bisa nggak nyanyi? Bisa gitu. Gitu. Ntar ya, saya cari dulu nih buku kelas 10 kok nggak ada. Kelas 10 matematika. Nah,
Nah, jadi apa? Kamu ikuti aja bukunya ya. Jadi dibaca pelan-pelan gitu. Jadi belajar itu jangan langsung kalau belajar mobil, bisa jangan langsung pengen nyalain mobil langsung langsung jalan gitu, nanti nabrak gitu kan. Jadi harus belajar dulu, oh mobil itu dinyalainnya kayak gimana gitu ya. Kayak gitu. Halaman 129 nih contoh ya. Nyalainnya gimana? Oh, nyalain itu dengan cara misalnya kalau mobil yang agak jadul ya dengan cara masukin kunci di buka ya diputer kuncinya kayak gitu. Oke, udah nyala, terus habis nyala apa gitu kan? Nah, kayak gitu. Jadi dibaca gitu atau nanya gitu ya. Kamu punya teman untuk belajar bareng nggak? Ada ini Elsa Oh, Elsa ya. Nah, Elsa kayaknya lebih bisa atau gimana tuh? sama-sama bingung sih. Oh, sama-sama bingung. Ya udah, nanti bingungnya berdua jadinya ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi daripada bingung sendiri ya nggak. Nah, ini contohnya nih ya. Saya lihat di buku nih. Nah, ini udah misalnya kamu belajar persamaan kuadrat ya. Nah, kamu baca nih, langsung aja ke sini bacanya boleh ya. Persamaan kuadrat di kedudukan yang sendiri bla 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 gitu ya. Nah, ayo mengingat di SMP kamu pernah ini ingat nggak ya gitu ya. Nah, sambil di apa dibayangin gitu. Nah, persamaan kuadrat ini gini gitu ya. Misalnya ada 4 sudut kaca, tentukan luas yang tersisa untuk mengatur susunan tempat duduk siswa. Nah, ini perkalian dua bilangan ada 63, penjumlahnya 16, tunjukkan persamaan matematika yang dibuat. Nah, kayak jadi ini tuh diikuti gitu belajar. Nah, sampai ke sini. Mana yang persamaan kuadrat? Yang satu atau yang dua? Gitu. Nah, kalau kamu nggak tahu, berarti kamu nanya ke guru. Datanglah ke ruang guru nanya, gitu ya. Nah, sampai kamu ingat paham dulu yang ini. Oke. Nah, kalau ini udah paham, kamu lanjut lagi. Nah, tentukan yang ini persamaan kuadrat bukan. Tuh, gitu ya. Jabarkan ini kan jabarkan itu kan kamu kalau waktu SMP kan dikalin aja gitu ya. Iya. Nah, ikuti aja ini terus ke sini. Itu. Jadi ini tuh udah disusun supaya kamu bisa mengikuti alurnya belajar gitu. Gitu. Jadi kalau kamu kan belajarnya langsung ke latihan soal yang bawah. Iya, emang Iya, makanya jadi bingung kan? ya emang dari gurunya jadi gimana ya, dijelasin sedikit terus latihan soal gitu. Terus juga Ya. nggak tahu bukunya juga gitu. Kan aku lebih suka kayak lihat gambar-gambar gitu. Nah, berarti kamu harus download buku Kemdikbud ini nih, tuh ada buku.kemdikbud.go.id. Kamu download di situ ya. Siap. Terima kasih, Tuh. Bapak. Ya, jadi ini banyak gambar tuh. Tuh caranya gimana? Kalikan 3 dengan -10, cari pasangan bilangan, dan seterusnya. Jadi kamu tinggal ngikutin ini. Nah, kamu langsung langsung nyobainnya ke sini. Jadi padahal ada bacaannya dulu, langkah-langkahnya jelas tuh. Ya. Nah, kalau kamu mentok, ditandain dulu, oh sampai sini nggak ngerti, baru tanya ke guru. Kalau udah ngerti, lanjut lagi, terus gitu. Ya, kayak gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan yang mau bertanya. Oke, ini banyaknya kelas 10 kayaknya ya, jadi masih masih apa namanya kaget dengan cara belajar di SMA. Jadi gini, pendidikan terendah itu kan TK ya. Gitu. Jadi kalau PAUD itu belum belajar dia belum belum apa belum ada pelajaran gitu yang memang disusun supaya ada sesuatu yang dipelajari. Jadi mereka itu masih belajarnya itu untuk berinteraksi dengan temannya gitu ya. Belajar makan, belajar tidur teratur, belajar bercerita kayak gitu. Nah, tapi kalau udah TK itu sudah ada mulai belajar nulis, belajar baca huruf kayak gitu. Nah, waktu TK itu porsi gurunya itu adalah 100%. Karena ya anak-anaknya nggak tahu kalau mereka juga lagi belajar gitu ya. Nah, 100% guru, anak-anaknya ngikuti aja 0%. Gitu kan. Nah, kalau kalau misalnya di TK itu belum ada PR, karena tadi 0% siswanya gitu kan, nggak ada effort sama sekali, belajar ngikutin aja gitu.
ya. Terus SD naik ya, SD itu gurunya sudah berkurang 75%. Tapi masih jelasin, tapi ada PR gitu ya kan, SD udah mulai ada PR. Karena siswa harus aktivitasnya itu 25% dari total kegiatan belajar. Nah, terus naik ke SMP, PR-nya makin banyak, 50%, gurunya makin sedikit. Gitu kan, jadi 50%. SMA itu 75%. Gitu, jadi siswa harus lebih banyak. Makanya tadi gurunya itu ngejelasinnya sedikit, terus latihan soal, supaya belajar. Nah, pada saat kamu nggak ngerti, kamu harus nanya. Ya, harus nanya, karena memang bertanya itu bagian dari 75% aktifan siswa SMA. Ya, terus kamu belajar di rumah sama Elsa tadi ya, kalau punya temennya yang sama-sama bingung, ya belajar sama-sama, saling menjelaskan gitu, baca dulu, menjelaskan, karena cara belajar yang paling bagus adalah dengan cara mengajarkan gitu ya. Jadi kita baca dulu, kita ngajarin ke temennya, nah itu ya, jadi itu caranya. Terus kalau kuliah nanti dosennya 0, mahasiswanya 100%. Tuh. Jadi dosen itu ya cuma ngejelasinnya dikit aja yang poin-poin awalnya aja. Setelah itu terserah mahasiswa, karena mahasiswa 100% mau belajar, mau enggak, pokoknya nanti pada saat ujian dikasih persoalan, dikasih kasus-kasus, harus bisa jelasin, harus bisa menyelesaikan. Kayak gitu kalau kuliah. Ya, itu S1. Kalau S2 lebih nggak ada kuliah lagi, dosennya nggak kuliah, kita belajar sendiri, nanti lapor ke dosennya. Gitu. Jadi siswanya 125%, dosennya justru nanti yang belajar ke mahasiswa. Dia baca apa, jelasin ke dosennya. Kalau udah S3 lebih banyak lagi. Gitu. Ya, kadang-kadang kita menyelesaikan masalah, kalau udah S3 itu ya, menyelesaikan masalah yang dosennya aja mungkin nggak ngerti. Gitu. Ya, jadi makin tinggi sekolah itu sebetulnya kita semakin belajar sendiri. Gitu. Nah, jadi sekarang masih ada guru 25%, dimanfaatkan ya, untuk nanya gitu ya, untuk diskusi dengan guru gitu ya, dengan Bapak Ibu guru kayak gitu. Jadi memang kalau SMA itu di apa namanya ya, di set gitu supaya siswa itu memang effortnya 75%. Ya. Ya, harus banyak nyari informasi, harus lebih banyak baca supaya kamu nanti pada saat kuliah tuh siap gitu Pak. Nanti kuliah kaget lagi, oh dosennya nggak ngejelasin sama sekali, tiba-tiba kita di ujian gitu, gitu ya. Jadi memang effort mahasiswa itu harus 100% kalau di perkuliahan gitu ya. Makanya di SMA ini belajar gitu ya, belajar supaya lebih belajar mandiri. Oke, Elsa ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau yang lain boleh juga. Ada? Atau sudah cukup atau belum ada, mungkin karena mungkin minggu ini lagi musim P5 ya. Jadi udah mulai belajarnya udah berkurang ya. Kalau di Jakarta memang minggu depan itu sedang musim P5. Ya, kalau di tempat sekolahnya di sini udah P5-nya kapan? Sudah atau belum? Oke, belum tahu. Tanggal 14 sama 15. Oh ya, masih 2 minggu lagi. Minggu depannya, minggu depan ya, sebelum libur. Oke. Nah itu jadi P5 itu juga menurut saya bagus ya, karena itu adalah apa namanya, mempraktekkan pengetahuan yang sudah kita pelajari di pelajaran-pelajaran itu, gitu ya. Jadi diaplikasikan di P5 ya. Oke, kalau misalnya belum ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Jadi banyaknya motivasi. Tapi sebelum kita akhiri, tadi ada yang sudah uji coba tes gaya belajar belum? Belum, Bapak. Abis ini mau. Oke, habis ini ya, linknya sudah tahu? Sudah. Sudah, oke ya. Silakan dicoba, nanti boleh di-share di grup ya, gaya belajarnya seperti apa. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat pagi.